Niko mengusap wajahnya frustasi sambil terduduk di sebuah kursi. Telapak tangannya terasa dingin dan gemetar. Dia lantas berdiri, berjalan bolak-balik seolah tak menemukan posisi yang membuatnya nyaman saat ini. Pun dengan Gunardi, lelaki itu tampak sedikit tenang, namun tak ada yang tahu bahwa hatinya telah sama-sama hancur. Mata Niko menatap nanar pada pintu ruangan yang masih tertutup. Andai saja bisa, dia ingin menerobos masuk untuk menggantikan posisi Leka. Biarlah dirinya yang merasa kesakitan. Ia tak sanggup melihat Leka yang mengalami penderitaan ini. Tuhan, ia merasa sangat menyesal. Andai dia bisa menahan Leka lebih lama lagi di dalam kantornya, apakah kecelakaan itu akan tetap terjadi? Niko kembali duduk. Dia merasakan dadanya teramat sesak, seakan terhimpit bebatuan besar. Niko belum bisa merasa tenang sebelum memastikan kondisi Leka baik-baik saja. Ini semua salahnya. Seandainya dia tidak mengizinkan Leka pulang, ini pasti tidak akan terjadi. Gunardi menghela nafas berat dan membetulkan posisi duduknya menjadi lebih tegak. Kita berdoa saja semoga Leka dan kandungannya baik-baik saja, Nik. Semoga, karena jika tidak, Niko tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Nik, bagaimana keadaan Leka? Suara seorang wanita yang terdengar panik membuat Niko mengangkat kepalanya, lantas menoleh ke arah sumber suara. Tampak Amelia berjalan tergesa-gesa dengan raut muka pucat pasi. Mata wanita itu tampak sembab, sepertinya dia menghabiskan waktu di jalan untuk menangis. Belum tahu, Niko menggeleng lemah. Dokter juga belum keluar dari tadi. Amelia terisak pelan, lantas menghambur ke pelukan Gunardi. Pak, kenapa ini bisa terjadi? Nik, jelaskan kenapa Leka bisa kecelakaan. Niko tertunduk dalam sesaat. Tangannya yang masih gemetar kembali mengusap wajahnya dengan kasar. Tadi Leka habis dari kantorku. Dia pulang dengan Pak Eman, dan itu adalah kesalahanku yang telah membiarkan dia pulang. Dadanya terasa semakin berdenyut nyeri ketika teringat akan hal itu. Setelah Niko mendapatkan kabar kecelakaan, ia dan Gunardi yang ada dalam satu ruangan saat itu langsung bergegas pergi ke tempat kejadian. Hati Niko kian hancur saat melihat mobil yang ditumpangi Leka dan Pak Eman ringsek di bagian kanan, tepat di mana posisi mereka berada. Dunia bagai kiamat baginya saat dress putih Leka berubah menjadi warna merah. Tak berapa lama, pintu ruangan pun terbuka, menampilkan sosok dokter perempuan yang bertugas menangani Leka. Niko segera menghampiri sang dokter, sesuatu yang ingin dilakukannya sejak tadi. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Niko tak sabar. Dokter itu menghela nafas berat. Dari sorot matanya telah menyiratkan bahwa ada yang tak beres dengan kondisi pasiennya. Kondisinya sangat lemah, Pak. Leka mengalami benturan kuat di kepala. Kandungannya mengalami pendarahan hebat dan dia membutuhkan banyak darah. Sangat tidak mungkin kami menyelamatkan keduanya. Tubuh Niko seakan membeku seketika. Tolong jelaskan apa maksud dari ucapanmu, dokter. Tangan Amelia mencengkram erat lengan Gunardi dengan air mata yang tak ingin berhenti mengaliri pipinya. Ia tak pernah membayangkan putri semata wayangnya yang menjadi harta satu-satunya akan berada dalam posisi seperti ini. Kita dengarkan dulu kata dokter, Ma, ucap Gunardi menenangkan, walau saat ini dadanya bergemuruh hebat saat mengerti apa maksud dari ucapan dokter baru saja. Saya tahu ini pasti keputusan paling sulit untuk Anda, Pak Niko, tapi kondisi keduanya sangat lemah. Apa saya harus mengoperasi Leka dengan resiko Anda kehilangan bayi, atau saya harus mengeluarkan bayi dari perut Leka dengan resiko istri Anda tidak selamat? Sudut hati Niko kembali dihantam bongkahan es dengan sangat kuat, membuat dadanya terasa ngilu dan nyeri. Apa tidak bisa aku memilih mereka berdua? Lirih Niko dengan tatapan nanar. Dokter itu menggeleng. Anda harus pilih salah satu, Pak. Tolong segera putuskan, karena waktu kami tidak banyak. Kalau Anda memilih bayi,
maka bayi Anda akan selamat seperti bayi kebanyakan. Tapi kalau Anda memilih Leka, kemungkinan dia mengalami koma karena cedera berat di kepala. Tambah dokter lagi. Nico mengepalkan tangan untuk menyembunyikan jemarinya yang bergetar. Dia menatap Gunardi dan Amelia bergantian dengan tatapan sulit terbaca. Ya Tuhan, Leka putriku. Lirik Amelia, "Pah, lakukan sesuatu, Pah. Bukankah kalian memiliki banyak uang? Lakukan sesuatu, Pah. Nick, kalian pasti bisa kan?" Amelia terisak dalam rangkulan suaminya. Gunardi menggeleng lemah. Dalam banyak kasus, uang bukanlah satu-satunya solusi. Bahkan untuk putrinya saat ini, uang seakan tak berarti banyak. Mau mendatangkan dokter terbaik di dunia pun, itu tak akan mungkin. Karena saat ini mereka tengah berperang dengan waktu. Pak Niko, saya mohon segera beri kami keputusan. Niko mengusap wajahnya dengan kasar. Pikirannya seketika melayang pada percakapannya dengan Leka. Suatu malam saat itu, Leka meminta Niko untuk memilih antara dirinya atau bayi mereka. Niko tak memberi jawaban dan mengajak Leka untuk tertidur. Namun Leka tak berhenti sampai di situ. Saat mereka akan terlelap, Leka kembali berbicara pada Niko. "Yang, dengerin aku dulu." Leka mengguncang tubuh Niko saat itu. Niko hanya menyahut dengan gumaman, sedangkan matanya tetap terpejam. "Berhenti bertanya tentang hal itu, Leka." Leka berdecak gemas. "Pokoknya kalau suatu saat kamu dihadapkan pada situasi itu, aku mau kamu memilih anak kita. Seandainya kamu memilihku dan membiarkan anak kita jatuh ke dalam jurang, walaupun aku hidup, tapi aku gak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Perasaanku akan hancur karena dibalik selamatnya aku, nyawa anak kita menjadi korban." "Berhenti berbicara omong kosong, sayang," sela Niko yang tak dihiraukan oleh Leka. "Itu gak akan pernah terjadi. Jangan terlalu menghayati drama, aku bilang. Dengerin aku dulu." Jangan disela," protes Leka. "Pokoknya selamatkan anak kita, titik. Karena dengan begitu aku akan bahagia." Air mata Niko seketika meluruh saat ia teringat percakapan tersebut pada malam itu. "Leka, apakah itu firasatmu?" Ia seakan memberi pesan pada Niko 3 hari sebelum kecelakaan ini terjadi. "Pak Niko, kami tidak punya banyak waktu, atau Anda akan kehilangan dua-duanya." Niko terhenyak. Di depan pencabut nyawa, dia didesak untuk mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Tangannya terkepal kuat sembari menatapnya, memantapkan pilihannya. Siapapun yang dia pilih saat ini adalah demi Leka. Niko lantas berdiri, menghampiri Amelia dan memeluknya. "Maafkan aku harus mengabulkan keinginan Leka," ucapnya terisak. "Apa maksudmu, Nick?" Niko berbalik pada dokter sebelum akhirnya berkata pelan, "Selamatkan bayi kami." Sang dokter mengangguk. "Baik, tetapi kami juga tetap akan berusaha maksimal untuk Leka. Bapak berdoa saja." Pungkasnya lalu segera berlalu dari hadapan ketiga orang tersebut, menutup pintu ruang operasi, kembali rapat-rapat. "Leka!" Amelia menangis histeris. Sekujur tubuhnya terasa kehilangan tenaga. Beruntung Gunardi dengan cepat menahannya agar tak terjatuh ke atas lantai. Sedangkan Gunardi hanya menatap Niko dengan tatapan sulit terbaca. Namun ada kekecewaan yang kental dalam sorot mata itu. Niko menjatuhkan kedua lututnya di depan orang tua Leka. Bahunya bergetar hebat seiringan dengan air matanya yang meluruh deras. Hatinya hancur, bahkan dunianya seakan runtuh saat ia menyadari jika keputusannya barusan akan membawa Leka pergi dari hidupnya. "Maafkan aku," Niko berkata lirih. Amelia tak menjawab, hanya terdengar isak tangis yang memenuhi ruangan tempat mereka berada. Pun dengan Gunardi, pria parubaya itu pun terdiam sambil mengusap matanya dengan ibu jari. Niko mengepalkan kembali tangannya. Tidak, dia tidak bisa kehilangan Leka. Dia akan bersikap egois sekali lagi dengan membiarkan Leka hidup. Terkait hati Leka yang akan hancur, Niko akan bisa menyembuhkannya, bukan? Seketika Niko berdiri untuk mengubah keputusan. Dia akan menghampiri dokter dan menyuruhnya agar menyelamatkan Leka. Namun lampu indikator ruang operasi yang menyala membuat Niko kehilangan harapannya. Lampu tersebut sebagai pertanda bahwa tindakan bedah telah dimulai.
Mau saya yang melakukannya, Pak? Tawar Irma, seorang baby sister sambil menatap bayi berusia 1,5 bulan yang tengah dipakaikan pampers oleh sang majikan. Gak usah, kamu buatkan susu aja. Sudah waktunya Zafir minum susu. Irma mengangguk patuh. Saya akan buatkan sekarang, Pak, ucapnya. Kemudian berlalu pergi hendak membuatkan susu formula untuk majikan kecilnya. Dengan hati-hati, Niko memakaikan celana panjang pada kaki mungil milik anaknya, lalu beralih pada pakaian bagian atas. Tangannya mana, boy? Sini tangannya ya, keluarin dulu. Niko memasukkan tangan Zafir ke dalam lengan baju dan menariknya dengan perlahan seolah takut jika ia menggunakan kekuatan sedikit saja akan menyakiti bayi itu. Oceh Zafir dalam suara khas bayi seusianya sambil membuka mulutnya gemas. Jemari mungilnya memegang kuat ibu jari sang ayah. Iya, anak papa hebat, mau nurut sama papa. Niko tersenyum sambil menjambil pipi cabi itu dengan ujung ibu jarinya yang lain. Sesaat Niko mengamati wajah Zafir yang menduplikat dirinya. Walau wajah bayi masih bisa berubah-ubah, tetapi rupa Niko sangat kentara pada putranya. Mata Hazal persis seperti Feli, hidung tinggi mungil yang tampak menggemaskan, serta bentuk bibir yang tipis. Kamu pasti kesal kalau lihat Zafir nggak mirip kamu, Leka. Niko tersenyum getir, kepingan hatinya yang belum tersusun sempurna kini kembali terasa nyeri. Bahkan selama 1,5 bulan ini, rasa nyeri itu telah menjadi teman sehari-hari. Bagaimana tidak, setiap jengkal rumah ini selalu mengingatkan Niko pada sang istri yang bernasib malang. Suara lembut yang dulu sering ia dengar pun sampai saat ini enggan pergi dari gendang telinganya, selalu terngiang tak peduli kapanpun dan dimanapun Niko berada. Genggaman kuat pada ibu jari membuat Niko tersentak dari lamunannya. Matanya mengerja pelan dan berusaha memfokuskan diri pada bayi laki-laki yang tengah antusias membawa ibu jarinya ke depan mulut yang terbuka. Kamu lapar, sayang? Mau minum susu? Zafir menggeliat-geliat aktif. Ya udah, kita ke bawah ya. Kita ketemu kakak dan minum susu di sana. Niko melepaskan ibu jarinya dari genggaman Zafir, lalu menggendongnya dengan cara menempelkannya di depan dada, tepat di mana jantungnya berada. Ini memang kali pertama Niko mengurus bayi selama dia hidup. Bahkan saat Zafir hari pertama dibawa ke rumah, Niko sama sekali tak tahu bagaimana caranya menggendong bayi. Namun Niko bersikeras ingin melakukannya dan merawat Zafir oleh dirinya sendiri. Baby sister hanya bertugas menjaganya di saat Niko sedang tidak di rumah. Itu pun dengan ditemani Amelia. Saat itu Amelia mengajari Niko bagaimana cara menggendong, memandikan dan memakaikan pakaian. Tekad yang kuat membuat Niko cepat dan mudah menguasai pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh seorang istri. Niko menuruni tangga. Dia melihat Feli sedang menonton serial kartun pada layar televisi. Sejak kejadian hari itu Niko jarang sekali melihat putrinya berwajah ceria. Pak, ini susunya. Irma menyerahkan sebuah botol berisi susu formula. Terima kasih, ucap Niko seraya meraih botol tersebut kemudian duduk di samping Feli. Dikecupnya sesaat puncak kepala beraroma buah-buahan itu dan memeluk tubuhnya dengan sebelah tangan. Kenapa cemberut? Senyum dong sayang, goda Niko agar Feli tak menampakkan raut wajah muramnya. Alih-alih menjawab pertanyaan sang ayah, Feli lebih memilih mengajak bicara adiknya sambil memegang botol susu yang menempel pada mulut bayi itu. "Pak," tanya Feli tanpa mengalihkan pandangannya dari Zafir. "Apa, Nak?" "Baby Zafir kapan bisa jalan dan ngomongnya, Pak?" Telapak tangan Niko membelai rambut Feli dengan sayang. Masih lama sayang, mungkin sekitar usia 8 bulan, tebak Niko tak yakin, sebab dia pun tak tahu dengan pasti di usia berapa seorang bayi dapat berjalan dan berbicara. Memang kenapa? Bibir Feli mengerucut gemas. Niko yang melihat ekspresi itu seketika teringat akan Leka saat wanita itu sedang merajuk. "Aku pengen cepat-cepat Baby Zafir berjalan dan bicara, Pak, biar aku ada teman main setiap hari. Kalau gitu kan aku jadi nggak ingat mama terus." Niko
Niko terdiam sesaat. Apa sekarang Feli kangen mama? Tanya Niko yang dijawab dengan anggukan pelan. Bahkan mata Feli pun tampak berlinang. Namun sepertinya dia berusaha menahan agar tidak menangis. Menghela nafas panjang. Bibir Niko mengulas senyum lembut dan menghujani kecupan di kepala putrinya. Niko baru akan bersuara untuk menenangkan Feli saat Amelia datang membawa Rio dalam kandangnya. Mata Feli sontak dipenuhi binar bahagia melihat hewan kesayangan eyang buyutnya ada di depan mata. Tanpa menunggu lama lagi, Feli loncat dari kursi dan mengejar Rio yang baru saja dilepaskan dari dalam kandang. Bi Asri bilang kamu belum sarapan nih, cepat makan sana, Tita Amelia sembari mengambil alih Xavier dari pangkuan Niko lantas duduk di sampingnya. Aku nggak lapar mah, mau langsung pergi aja sekarang. Niko hendak berdiri, tetapi ujung kemejanya berhasil ditahan oleh Amelia. Mau sampai kapan kamu begini terus? Itu namanya bunuh diri secara perlahan Niko. Amelia berdecak kesal. Cepat sana makan atau Xavier mama bawa pergi dari sini. Ancamnya dengan wajah garang yang dibuat-buat. Niko menghela nafas panjang. Dia semakin yakin dari siapa sikap cerewet Leka berasal. Baiklah, ucapnya singkat sambil berlalu pergi menuju meja makan. Amelia menggelengkan kepalanya berkali-kali seraya menatap punggung Niko yang perlahan menjauh. Putra menantunya itu tampak sedikit kurus dengan wajah berantakan. Ia tak tahu kapan terakhir kali Niko mencukur bulu halus di rahangnya. Lihat papamu baby boy, dia benar-benar mencintai mama kamu. Amelia menunduk memandang Xavier sembari menggenggam tangan mungilnya. Grandma bahkan sering lihat papamu menatap baju mamamu sambil duduk di samping ranjang. Kasihan sekali kan? Mata Xavier menatap Amelia seolah sedang merekam wajah dan suara wanita itu dalam memorinya. Amelia memang sempat kecewa pada Niko atas keputusan yang lelaki itu ambil. Namun seiring berjalannya waktu, Amelia berusaha merelakan. Tahu mau semarah apapun dia atau kecewa apapun hatinya, hal itu tak akan mengubah keadaan. Sementara itu di meja makan, Niko menyantap makanannya seorang diri. Ia tak pernah lagi merasakan nikmatnya rasa chicken barbecue favoritnya karena kini semua makanan terasa hambar di lidah. Niko termenung sesaat sambil menatap makanan di piringnya. Chicken barbecue terenak yang pernah ia rasakan ialah buatan Leka saat perempuan itu datang ke kantornya sambil membawa makan siang. Saat itu Niko tak tahu jika pertemuan mereka hari itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Usai menghabiskan sarapan yang telat, ia pamit pada Amelia, Feli juga Xavier, mengecupi kedua anaknya sebelum akhirnya dia keluar dari rumah dan disambut oleh Amir, sopir yang menggantikan posisi Pak Eman karena nyawa Pak Eman tak lagi dapat terselamatkan tepat di hari ketiga pasca kecelakaan. Ke tempat biasa Mir, ucap Niko pada sopir mudanya. Siapa? Amir mengangguk ramah. Niko menghela nafas panjang. Bahkan cara berbicara dan bahasa tubuh Amir pun persis seperti Pak Eman. Selama ini Niko memang jarang bersikap terbuka dan hangat pada Pak Eman. Tetapi saat sopir itu meninggal, hati Niko bagai diremas-remas oleh ribuan tangan tak kasat mata. Sebagai rasa terima kasih karena telah setia bekerja pada keluarganya, Niko sempat berkunjung ke rumah keluarga Pak Eman. Ia akan menghidupi kedua orang tua sopirnya yang telah sepuh dan satu orang keponakan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pak Eman. Alphard putih itu segera melaju menuju sebuah tempat yang selalu menjadi tujuan Niko setiap hari dibanding di rumah. Niko lebih lama menghabiskan waktu di sana. Feli dan Xavier ia percayakan pada Amelia. 30 menit setelahnya, Niko berjalan di sebuah lorong. Bau obat-obatan memenuhi indera penciumannya dan ia sudah bersahabat dengan aroma tersebut. Raut wajahnya terlihat datar. Orang lain yang melihatnya bahkan tak akan dapat menebak perasaan apa yang ada di balik raut muka datar tersebut. Nick, kamu sudah sampai.
Gunardi menghampiri Niko yang baru saja tiba di hadapannya. Niko mengangguk, "Istirahatlah di rumah, Mama ada di rumahku." Kini giliran Gunardi yang mengangguk. Matanya yang berkantung menatap Niko sesaat sembari menepuk bahunya pelan sebelum akhirnya beranjak pergi dari hadapan Niko.